bertemu kembali dalam rancangan kesayangan Anda, Horror Story. Di kesempatan pada malam hari ini, kita akan bercerita kisah seram yang ditulis atau karya dari penulis yang terkenal, yaitu Anis Gurli, yang bertajuk Boneka Maria. Yang takut, perlahankan suara telepon Anda dan tanpa belengah, mari kita lanjutkan kisah yang ditulis oleh Anis Gurli yang bertajuk Boneka Maria. Tak henti, gadis itu pun berlari hingga tak sadar ia telah melewati sebuah sungai kecil. Saat ia mulai sadar melewati sungai itu, tiba-tiba dia melihat sebuah kotak peti kecil berwarna coklat keemasan terbawa arus sungai. Kemudian ia pun mencoba mengambil peti tersebut dengan tongkat. Saat dia berhasil mengambil benda itu, dengan penasaran dibukanya peti itu perlahan. Terlihatlah sebuah boneka lucu dan secarik kertas bertuliskan "Ajak aku" dan gambar anak panah menuju hutan. Tanpa berpikir lagi, gadis itu segera menutup kembali peti itu dan berlari menuju tempat asalnya. Ketika dia mulai lelah berlari, ada suara yang memanggil gadis itu. "Adele! Adele!" Begitulah suara itu yang menyebut nama gadis kecil itu. Dilihatnya sosok yang mendekatinya dan sambil melambaikan tangan. Namun, orang tersebut adalah sosok yang dikenalnya. "Adele, kemana saja kamu? Aku dan Johnny mencarimu kemana-mana," katanya. "Lia, Johnny," kataku menjawab dengan berteriak. "Maafkan aku. Tanpa sadar aku berlari sampai ke sungai dan aku menemukan benda ini," kata gadis itu dan memperlihatkan isi di dalam peti tersebut. "Wah, cantik sekali bonekanya," kata Lia. "Aduh, boneka udik kayak gitu dibilang cantik sih. Sana buang," sinis Johnny. "Gak mau," kata gadis kecil itu, kemudian berlari kembali meninggalkan teman-temannya. Malam harinya, gadis itu mengeluarkan isi dari peti tersebut. Dan kemudian dia menemukan sebuah sisir yang terukir nama Maria. Mungkin ini boneka milik seorang gadis namanya Maria. Tapi kenapa dia membuang boneka ini? Kata gadis itu dengan heran. Kemudian dia melihat kertas yang pernah ia lihat. Dia terkejut saat dia melihat gambar anak panahnya berubah 180 derajat ke arah kanan yang mengarah ke hutan yang didatangi tadi. Ketika dia tertidur, tiba-tiba dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu seorang gadis kecil yang sebaya dengannya. Dan gadis itu menunjuk ke arah boneka yang dibawa Adele.
Apa? Kamu mau boneka ini? Tanya Adele ke gadis itu. Namun gadis itu tak menjawab, hanya mengangguk kepalanya. Ini kuberikan padamu, kata Adele dengan memberikan peti dan bonekanya. Siapa namamu? Gadis itu tetap tak menjawab. Dan kemudian membuka peti itu, mengambil sisir dan memberikan kepada Adele. Apa? Ini sisirmu? Jadi namamu Maria dan itu boneka milikmu? Tanya Adele. Gadis itu hanya mengangguk dan kemudian memegang tangan Adele dan mengajaknya ke suatu tempat. Kita mau kemana? Tanya Adele heran. Gadis itu kemudian menunjuk ke suatu rumah dan Adele tidak asing dengan rumah itu. Itu rumahmu? Gadis itu mengangguk. Iya. Sudah. Ya sudah. Kamu cepetan pulang. Nanti orang tuamu mencari. Gadis itu berjalan menuju rumah itu dan kemudian memasukinya. Di perjalanan, saat Adele pulang, ada perasaan aneh. Kemudian dia melihat sebuah peti yang sama persis seperti peti yang pernah dia temukan. Hei, kenapa dia membuangnya lagi? Pikir Adele. Kemudian dia mencoba mengambil peti itu. Saat telah terambil, dibukanya peti itu. Bukan sebuah boneka yang dia temukan, namun hanya secarik kertas yang bertulis terima kasih. Saat dia membaca tulisan itu, tiba-tiba tulisan itu menjadi tulisan darah yang mengalir terus tanpa henti hingga membasah bajunya, dan di sungai itu juga berubah menjadi darah yang mengalir deras sehingga membuat Adele ketakutan dan menangis. Tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang pundaknya dan memanggil namanya. Adele, Adele, bangun, kata suara itu. Lalu Adele terbangun dari mimpi itu. Namun nafas Adele tersengal-sengal. Ternyata itu adalah tangan ibunya yang membangunkan Adele. Kamu kenapa, Adele? Kamu mimpi buruk? Tanya ibunya kepada Adele. Iya, Ma. Adele mimpi buruk. Mimpinya seram, Ma, kata Adele yang masih dengan nafas yang tidak teratur. Kemudian ia bangun dan dilihatnya boneka itu. Namun bonekanya hilang beserta petinya. Ia semakin heran. Nanti ikut ibu ke rumah teman ibu ya. Anak teman ibu ada yang meninggal, kata ibu Adele. Siapa nama anak teman ibu? Tanya Adele di sela-sela nafasnya yang belum teratur. Maria, jawab ibu. Apa, Bu? Maria? Maria, Ibu? Kenapa dia meninggal, Bu?
tanya Adil. Katanya dia terbawa arus sungai saat dia bermain-main di sungai. Terus mayatnya ditemukan di hutan, kata ibu. Setibanya di rumah teman ibu Adel melihat di sekeliling rumah. Terlihat foto seorang gadis yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Ternyata itu benar Maria yang ada di mimpiku, pikirnya. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah benda yang benar-benar tak asing lagi, yaitu sebuah peti yang pernah dia temukan. Ternyata tadi malam ya, yang kamu mengambil boneka itu benar-benar Maria. Jadi kamu yang mengambilnya. Oke. Itulah pengakhirnya cerita boneka Maria yang ditulis oleh Anis Kurli. Baik, kepada Anda semua peminat cerita horror story, jika Anda ada pengalaman seram yang terjadi kepada Anda, saudara Anda, adik-beradik Anda, kawan ataupun jiran tetangga Anda boleh berkongsikan kepada saya di email wilsonrobi662@gmail.com wilsonrobi662@gmail.com atau Anda boleh berkongsi kepada saya melalui Facebook Robbie Wilson, ataupun Anda boleh voice note kepada saya di WhatsApp 014-286-0082. Sekali lagi 014-286-0082. Anda boleh berkongsikan kepada saya dan saya akan kongsikan pengalaman Anda di YouTube channel saya akan datang. Sampai berjumpa dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tombol loceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Jangan takut kepada makhluk halus, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka.